Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 1 tentang keadaan alam negara-negara ASEAN, khususnya adalah Indonesia dan Brunei Darussalam. Beberapa kawasan di Asia Tenggara memiliki negara dengan kemiripan latar belakang. Latar belakang tersebut ialah persebaran nenek moyang, kebudayaan, dan hampir seluruh negara di ASEAN pernah menjadi negara jajahan kecuali Thailand. Perhatikanlah peta pada tayangan ini yang menunjukkan negara-negara ASEAN. Karakteristik geografis negara ASEAN. 1. Sungai Belait adalah sungai terpanjang di Brunei Darussalam. 2. Dua letusan terbesar terdapat di Indonesia yaitu Gunung Tambora dan Gunung Krakatau. 3. Gunung api tertinggi di ASEAN terdapat di Filipina yaitu Gunung Mindanao. 4. Sungai terpenting di Laos adalah Sungai Mekong. 5. Gunung tertinggi di Malaysia adalah Gunung Kinabalu. 6. Sungai utama di Malaysia yakni Sungai Pahang dan Sungai Perak. 7. Myanmar memiliki pegunungan Arakan Yoma. Sungai terpentingnya adalah Irrawaddy. 8. Singapura memiliki puncak tertinggi yaitu Bukit Timah. 9. Puncak tertinggi di Thailand adalah Gunung Doi Inthanon. Dan puncak tertinggi di ASEAN adalah Gunung Jayawijaya. Silakan kalian simak pada tayangan ini yang akan menjelaskan tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia negara-negara di ASEAN. Keadaan alam negara Indonesia. Perhatikanlah peta Indonesia pada tayangan ini, lengkap menunjukkan 34 provinsinya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlah pulaunya adalah 13.466, luas daratannya adalah 1.922.570 km persegi, luas perairannya adalah 3.257.483 km persegi. Letak astronomisnya adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Letak geografisnya berada pada persilangan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak geologisnya adalah berada pada pertemuan dua deretan pegunungan yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Akibatnya, Indonesia termasuk daerah yang labil, memiliki banyak gunung api, sering terjadi gempa baik tektonik maupun vulkanik. Indonesia beriklim tropis karena letaknya di antara dua garis balik yaitu 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Tentang alam Indonesia. Relief adalah tinggi rendahnya bentuk muka bumi. Relief di Indonesia beraneka ragam bentuknya. Beberapa relief daratan di Indonesia antara lain adalah 1. Pegunungan. Indonesia memiliki dua deretan pegunungan besar yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Papua, Halmahera berakhir di Kepulauan Maluku. Sirkum Mediterania meliputi dua jalur atau busur yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Solor, Alor, Wetar, Damar, Nila, Serua, Manuk, Kepulauan Banda dan berakhir di Ambon. Adapun busur luar meliputi Pulau Simele, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, kemudian tenggelam di selatan Pulau Jawa terus ke arah Pulau Timur dan berakhir di Kepulauan Maluku. Puncak tertinggi di Indonesia ada di Puncak Kartens di Gunung Jayawijaya. Berada di Papua dengan ketinggian 4.484 meter di atas permukaan laut.
Dua dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Malang, Dataran Tinggi Bandung. Dataran tinggi disebut juga plato. Tiga dataran rendah adalah bagian muka bumi yang tanahnya hampir rata dengan ketinggian 0 sampai 200 meter. 4 peneplain adalah daerah yang semula berelief kasar karena adanya proses perombakan oleh tenaga eksogen berubah menjadi relatif datar. 5 depresi adalah bagian dari muka bumi yang mengalami penurunan. Jika bentuknya memanjang disebut sleng atau graben, dan jika bentuknya membulat disebut basin. Silakan kalian simak tayangan gambar di bawah ini yang menunjukkan contoh depresi atau sleng dan basin atau palung. Keadaan perairan di Indonesia meliputi 1. Laut. Kaya jenis ikan dan hasil laut lainnya berada pada Laut Transgresi dengan kedalaman kurang dari 200 meter. 2. Sungai. Jika bersumber dari air hujan disebut sungai periodik dan bersumber dari salju dan air hujan disebut sungai episodik. Beberapa sungai bisa dilayari untuk transportasi air. 3. Danau. Sebagai penampung air, PLTA, tempat wisata dan perikanan serta irigasi. Dan yang keempat adalah air tanah. 10 danau terluas di Indonesia yaitu Danau Toba, Danau Tawuti, Danau Sentani, Danau Poso, Danau Mantana, Danau Ranau, Danau Laut Tawar, Danau Singkarak, Danau Maninjau, dan Danau Tempe. Keadaan penduduk Indonesia. Jumlahnya adalah 255,7 juta jiwa data tahun 2015. Tingkat kepadatannya adalah 475 jiwa per kilometer persegi. Tingkat pertumbuhannya adalah 0,1% per tahun. Sebagian besar berada di Pulau Jawa, disusul Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Persebarannya sangat tidak merata. Komposisi penduduk sebagian besar berusia muda. Etnik yang ada di Indonesia adalah Jawa 45%, Sunda 6%, Madura 7%, sisanya suku bangsa lainnya. Sumber daya alam. 1. Hasil tambang yaitu minyak bumi, batu bara, timah, biji besi, intan. 2. Pertanian meliputi padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, tembakau, dan lain-lain. 3. Bahan baku industri yaitu abaka atau serat sisal. Kerjasama Indonesia dengan negara lain adalah ASEAN, APEC, ZOPAN, PBB, GNB, dan lain-lain. Keadaan alam negara Brunei Darussalam. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan peta negara Brunei Darussalam. Keadaan alam Brunei Darussalam. Letak negara dan batas negaranya. Letak astronomisnya adalah 4 derajat tang utara sampai 6 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Terdiri dari Brunei Barat meliputi wilayah Tutong, Belait, dan Brunei. Brunei Timur meliputi Temburong. Brunei Selatan, Timur, dan Barat berbatasan dengan Sarawak. Bagian utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Iklimnya adalah tropis, temperatur cukup tinggi disebabkan karena dekat pantai dengan ketinggian relatif rendah, suhu 24 derajat Celcius. Curah hujannya adalah 2.500 sampai 3.000 mm per tahun, semakin ke pedalaman hujan semakin besar. Bentang alam Brunei Darussalam. Pantai bagian timur di Brunei cukup luas, terdapat di Teluk Brunei. Di selatan relief kasar dan berbukit ketinggian 1.000 sampai 1.500 meter, bagian lereng di Pegunungan Crocker. Di bagian barat, aliran Sungai Baram penting untuk lalu lintas penduduk. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan karakteristik negara Brunei Darussalam. Silakan kalian simak pada tayangan ini yang menjelaskan tentang keadaan penduduk di negara Brunei, baik jumlah, bahasa, dan agamanya. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan beberapa suku bangsa yang ada di Brunei Darussalam.
Silahkan kalian simak pada tayangan ini yang menjelaskan tentang perekonomian, sumber daya alam, dan kerjasama yang ada di negara Brunei. Anak-anak kelas 8 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.